Bapak ini Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Jayapura. Kalau ini bos Indomaret. Kepala Dinas bilang, kalau Indomaret tidak kasih kerjaan anak Papua, saya akan stop kamu izin usaha. Bos Indomaret bilang, Pak, aku bukannya nggak mau terima anak Papua. Justru dari pusat maunya mesti anak sini semua yang kerja. Tapi gimana? Baru kerja udah nggak masuk. Datang selalu terlambat. Kalau dikasih tahu tersinggung, emosi. Nanti mabuk, kepala toko dipukul, kaca toko dihancurin. Saya tuh bingung kalau kayak gini, Pak. Kepala dinas bilang, bagaimana ya ini? Tidak bisa kalau Tom baku tahan begini. Oh, sudah. Kita ke kakak Jose saja. Dan disinilah mereka hari ini. Di kantor saya untuk meminta saran profesional. Ke pihak Indomaret saya bilang, Bapak, setiap perusahaan beroperasi di suatu tempat mestinya berdampak ekonomi ke masyarakat dan sekitar. Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 CSR dan dampak lingkungan. Barang ini khususnya penting sekali di Papua karena setiap anak Papua yang bekerja berarti kehidupannya menjadi lebih baik. Dampaknya bahkan bisa ke dia punya keluarga, komunitas dan lingkungan. Hari ini anak Papua hamil luar nikah, mabuk, ganja, kecelakaan, di penjara dan mati, itu sebagian besar penyebabnya karena mereka nganggur, tidak bekerja. Jadi perusahaan punya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang besar sekali pada anak Papua dan angkatan kerja di tanah Papua ini. Tapi Bapak Kepala Dinas, saya mau bilang, Pemda tidak bisa begitu saja menekan perusahaan untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena performa manpower atau tenaga kerja berpengaruh ke produksi dan pencapaian. Kalau KPI tidak tercapai dan perusahaan loss, Pemda juga tidak bisa tanggung jawab, toh. Jadi, Bapak-bapak, kita punya dua situasi di sini. Satu, perusahaan butuh tenaga kerja dan mereka harus pekerjakan SDM lokal. Tapi, yang kedua, SDM-nya belum siap diserap pasar tenaga kerja karena kualitas dan konditinya masih kurang. Jadi, apa solusinya? Ada 5. 1. Angkatan kerja OAP harus dilatih soft skill-nya dan dibangun karakter alias disiapkan sebelum mereka pergi melamar pekerjaan. 2. Pelatihan SDM itu harus dilakukan secara kontinu atau non-stop karena itu merupakan kebutuhan yang mendesak di Papua ini. 3. Pemerintah dan berbagai pihak harus lebih menyadari hal ini supaya kerja-kerja pemerintah di bidang ini lebih sinergis. 4. Harus ada regulasi yang mengatur hal ini secara spesifik. Dan terakhir 5, harus ada lembaga pelatihan tenaga kerja yang khusus membina dan mengelola SDM orang Papua. Nah, saya mau kasih tahu Bapak dong dua bahwa saya, Kakak Jose, selama ini mengelola lembaga pelatihan SDM seperti itu. Namanya LP3TKP, Lembaga Pendidikan, Pelatihan, dan Pengelolaan Tenaga Kerja Papua. Jadi Bapak dong betul sudah datang kemari. Saya bukan cuma kasih saran yang mencerahkan, tapi saya juga kasih solusinya sekalian. Jadi mari tong kerjasama sudah untuk barang ini. Yang dua bilang, puji Tuhan, Alhamdulillah. Ya, semoga kerjasama Kakak Jose dan LP3TKP dengan Pemda Kabupaten Jayapura bersama Indomaret bisa membuahkan hasil-hasil baik ke depannya, yaitu penyerapan tenaga kerja Papua yang lebih maksimal demi perbaikan ekonomi serta kesejahteraan orang Jayapura. Daerah lain di Papua, ayo tempo, hubungi Sapu Staf nomor di bawah ini supaya Tom bicara barang ini lagi untuk kampung daerah. Tuhan memberkati kita semua.